Macam-macam irisan dalam pembuatan preparat 1C kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nuralifa dari kelompok 1 kelas 1C. Di sini saya akan membahas tentang irisan melintang atau transfer section. Irisan melintang atau transfer section adalah bagian tanaman disayat tegak lurus dengan sumbu horizontal pada bagian tanaman. Biasanya bagian yang digunakan yaitu pada daun, akar, ataupun buahnya. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan wortel. Alat dan bahan yang digunakan yaitu silet dan juga wortel yang telah dipotong tegak lurus dengan sumbu horizontal. Kemudian sejajarkan wortel dengan mata, lalu iris wortel dengan setipis mungkin. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Jika bisa lebih tipis akan lebih baik ya. Kemudian kita letakkan pada kaca preparat, beri sedikit air, kemudian tutup dengan cover glass. Saya Juanita Lutfianti, saya akan menjelaskan cara pembuatan preparat dengan sayatan melintang dengan alat dan bahan wortel dan silet. Yang pertama, potong wortel menjadi 2 bagian. Lalu potong wortel menjadi 2 bagian seperti ini. Setelah itu, sayat wortel setipis mungkin menggunakan silet. Setelah sayatan jadi, sayatan ditaruh di atas preparat, diberi air dan ditutupi oleh cover glass. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Kamilah. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh mengenai irisan membujur atau disebut dengan longitudinal section. Irisan membujur atau longitudinal section adalah memotong pada sumbu vertikal objek. Irisan membujur ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada irisan membujur radial dan ada irisan membujur tangensial. Untuk irisan membujur radial, kita menggunakan sumbu organ tepat di tengahnya. Kemudian, untuk irisan membujur tangensial itu tidak pada sumbu organ tetapi hanya sejajar dengan sumbu organ. Di sini saya akan mencontohkan irisan membujur radial dengan memotong bagi 2 objek dengan sumbu vertikal. Setelah itu, iris setipis mungkin. Kemudian, irisan ini itu berada pada sumbu organnya. Seperti ini, tapi bisa lebih tipis lagi. Kemudian untuk irisan membujur yang tangensial itu bawang yang sudah atau objek yang sudah dibelah dibagi menjadi 2 dalam sumbu vertikal ini, ambil salah satu. Kenapa? Karena tidak pada sumbu organ. Kalau bedanya antara yang tangensial dengan radial, kalau radial itu berada pada sumbu organ. Jadi saat sudah dibelah itu langsung saja dibuat irisannya. Tetapi kalau irisan membujur tangensial saat sudah dibelah ini kita belah kembali. Jadi tidak pada sumbu organnya, namun hanya sejajar dengan sumbu organ. Seperti ini. Perkenalkan, nama saya Rosdiana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat irisan membujur. Bahan yang saya gunakan yaitu bawang merah. Karena di sini kita menggunakan irisan membujur, maka potong bawang atau sayat bawang sejajar dari sumbu vertikal pada bawang. Seperti ini. Setelah itu, iris setipis mungkin bawang. Kurang lebih seperti ini. Kalau bisa lebih tipis lagi. Kemudian, letakkan irisan bawang pada plastik mica. Setelah itu, tetesi dengan air. Di sini saya menggunakan sedotan karena tidak ada pipet tetes. 1 tetes saja. Setelah itu, tutup mica plastik menggunakan mica penutup. Setelah itu, simpan preparat ini pada meja mikroskop. Perkenalkan, nama saya Mama Ikumayero. Di sini saya akan memberikan contoh irisan membujur pada batang. Yang pertama, irisan membujur radial.
di mana irisan membujur radial itu memotong secara vertikal tepat pada sumbu organ. Artinya kita bisa memotong tepat di bagian tengah. Ini contoh hasilnya. Nah, yang kedua, irisan membujur tangesial. Irisan membujur tangesial itu tidak tepat memotong pada sumbu organ, tetapi sejajar dengan sumbu organ. Nah, ini merupakan tadi bagian sumbu organ yang telah dipotong. Nah, kita bisa memotongnya di bagian sini. Nah, ini merupakan hasil dari irisan membujur tangesial. Nama saya Eva Nur Hafifah. Saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan preparat dengan menggunakan sayatan paradermal atau paradermal section. Nah, bagiannya dapat berupa daun, batang, buah, atau endokarp. Nah, sayatan ini biasanya digunakan untuk pengamatan stomata atau bentuk epidermis, kok pada batang, atau bentuk skelet endokarp pada kelapa. Untuk alat dan bahan yang digunakan itu ada air, silet bermerek Gillette, bawang merah, dan cover glass atau cover makalah. Pertama-tama kita sayat dulu bawang merah ini menggunakan sayatan paradermal dengan tipis. Seperti ini ya, tapi bisa lebih tipis lagi. Setelah itu letakkan pada cover makalah. Setelah itu tambahkan air, dan tutup kembali dengan menggunakan cover makalah. Setelah itu selesai dan dapat diamati di bawah mikroskop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Nur Arifah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sayatan paradermal atau paradermal section. Paradermal section yaitu suatu tanaman yang disayat pada bagian organ tanaman yang sejajar dengan permukaannya. Baiklah, percobaan pada sayatan paradermal ini saya akan mencobanya dengan daun jadam. Baiklah, langkah awal kita memotong sayatan pada spesimen daun jadam. Kita memotong sayatan ini sejajar dengan permukaannya. Baiklah, kita potong sayatan ini, memotongnya dengan sangat tipis. Nah, jadi ini teman-teman hasilnya. Dan tujuan awal kenapa kita memotong sayatan ini dengan sangat tipis, karena agar terlihat jelas sel pada mikroskop.